Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan sukses semuanya, saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand Keripik Plus Maici yang juga menjadi seorang networker di bisnis Tiens. Di vlog kali ini saya bakal berbicara tentang sebuah hal, sebuah hukum, sebuah prinsip yang harus Bapak Ibu anut untuk sukses di bisnis MLM, ya, sukses di bisnis MLM Tiens ini. Yaitu berbicara tentang kuantitas, the power of doing more. Kekuatan untuk melakukan lebih banyak, ya. Kekuatan dari melakukan hal yang banyak, ya, melakukan banyak apapun itu, ya. Hukumnya adalah kuantitas, Bapak Ibu. Banyak orang yang berpikir bahwa di bisnis ini tuh kualitas yang paling penting, padahal dengan kuantitas barulah kita dapat kualitas. Bukan menunggu kualitasnya bagus dulu baru kita mengejar kuantitas. No. Yang benar adalah kita kejar dulu kuantitasnya baru kita bisa menjadi orang yang berkualitas. Kenapa Bapak Ibu orang-orang yang sukses di bisnis ini, ya, yang sudah bronze line ke atas, sudah diamond gitu ya, sudah director, kenapa kok rasanya canggih banget gitu ketika mereka presentasi atau ketika mereka success story gitu, ketika mereka membawakan materi gitu, kayaknya keren banget gitu. Kenapa? Karena mereka melakukan sudah ribuan kali, Bapak Ibu. Sudah ribuan presentasi yang beliau lewati, sudah ribuan penolakan yang beliau lalui, ya. Jadi kuncinya adalah melakukan banyak, ya. Bahkan ada ungkapan yang saya setuju banget gitu. Perbedaan orang yang sukses di bisnis ini dengan orang yang belum sukses di bisnis ini, itu perbedaannya hanya di jumlah melakukannya, ya. Bahkan Malcolm Gladwell bilang di buku Outliers bahwa semua orang yang bisa menjadi expert di bidang apapun adalah orang-orang yang sudah melewati 10.000 jam. Jadi skill, ya, itu dilakukan karena sudah melewati 10.000 jam. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan kita mau menamatkan 10.000 jam di bisnis ini? 10.000 jam presentasi, 10.000 jam follow up, 10.000 jam menjadi pembicara, dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita mau jadi ahli di bisnis ini, yaitu adalah kuantitas. Bagaimana kita menuntaskan 10.000 jam tersebut, menuntaskan 10.000 jam kerja kita di bisnis ini, ya. Kalau Bapak Ibu kalau Bapak Ibu semua misalkan menyisihkan 1 jam di bisnis Tiens ini setiap hari, meluangkan waktu 1 jam untuk presentasi gitu, Bapak Ibu baru jago, baru expert itu di 10.000 hari kemudian, alias berapa tahun tuh? 15 tahun, 20 tahun, betul ya? Lebih dari 20 tahun bahkan. Tapi kalau Bapak Ibu mau menuntaskan 10.000 jam ini dalam waktu cepat, misalkan sebut saja Bapak Ibu meluangkan waktu itu 4 jam sampai 5 jam sehari untuk presentasi tentang bisnis ini, saya yakin 10.000 jamnya cepat beres gitu. 5 tahun, 7 tahun juga udah beres, ya. Makanya sesegera mungkinlah untuk menamatkan 10.000 jam Anda, ya. Karena ada ungkapan yang saya juga setuju dengan ungkapan ini. Jadi bukan berapa lama kita berada di bisnis ini, bukan berapa tahun kita ada di bisnis ini, tapi berapa jam kerja yang kita lewati di bisnis ini, itu yang menentukan kita berhasil atau tidaknya di bisnis ini. Banyak kok orang yang sudah berapa tahun di bisnis ini. Saya juga punya beberapa downline, saya juga punya beberapa grup yang sudah 1 tahun, 2 tahun, tapi perkembangannya gitu-gitu aja gitu. Karena memang mereka melakukannya sedikit. Nah, jadi bukan berapa lamanya join di bisnis ini, tapi berapa jam kerja yang Bapak Ibu tempuh, yang Bapak Ibu sudah lewati di bisnis ini, itu yang menentukan. Itulah kenapa ada orang yang kok bisa ya 1 tahun dia bintang 7, kok bisa ya dia 1,5 tahun bintang 8, kok ada ya orang yang sudah menjalankan bisnis ini kok 2 tahun bisa bronze lion, silver lion. Jawabannya adalah kuantitas. Mereka melakukan dalam jumlah banyak, Bapak Ibu, ya. Jadi ini yang Bapak Ibu harus benar-benar tangkap, ya. Karena kualitas itu datang dari kuantitas yang banyak. Bahkan juga saya dapat di satu buku dari Anthony Robbins, ya. The mother of skill is repetition, ya. Jadi induk dari segala macam keahlian adalah pengulangan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin ahli menjadi presenter, menjadi presenter yang handal, presentasinya selalu closing, selalu keren gitu. Oh, closing lagi. Gampang. Ulang terus, ya. Apa yang Bapak Ibu ingin capai di bisnis ini, skill apa yang pengen Bapak Ibu jago di situ, pengen merekrut orang, ya lakukan dalam jumlah banyak. Bapak Ibu pengen jago, pengen skillful di jualan misalkan, lakukan dalam jumlah banyak. Bapak Ibu misalkan pengen skillful, pengen sangat jago di follow up, ya, pengen membangun grup dalam jumlah banyak gitu, pengen bisa bisa mempengaruhi ribuan orang, ya lakukan dalam jumlah banyak. Mulai dari 1 orang ke 1 orang, mulai ke 10 orang, mulai ke 100 orang, 200 orang, lama-lama 1.000 orang, 2.000 orang. Semua dimulai dari kita mulai melangkah satu demi satu dan melakukan dalam jumlah banyak.
kuantitas adalah segalanya Bapak Ibu. Ya. Jadi seringkali kita ya terutama beberapa grup saya itu selalu bertanya, Pak Bob, gimana sih untuk sukses di bisnis ini gitu? Kok kayaknya sih itu cepat, kayaknya metode ini deh. Kayaknya ya jadi malah lihat kanan kiri gitu. Padahal ini adalah sebuah hal yang menurut saya kurang tepat bertanya tentang metode yang bukan dari sistem apa yang Bapak Ibu. Percayalah saja semua sistem yang sudah diberikan sama apa yang Bapak Ibu. Karena metode-metode di luaran sana, ya baik dari Crossline, dari bisnis yang lain, dari bisnis MLM yang lain, dari macam-macam lah ya, itu metodenya belum tentu berhasil di bisnis kita, ya belum tentu berhasil di grup kita, ya. Dan tahukah Bapak Ibu, kenapa mereka bisa berhasil? Bukan karena metodenya, tapi metode itu dilakukan dalam jumlah banyak. Jadi metode yang sederhana yang sudah diberikan sama apa yang Bapak Ibu, itu pun bakal sukses, bahkan jauh lebih sukses kalau dilakukan, catat, dilakukan dalam jumlah banyak. Jadi permasalahannya adalah bukan terletak di metode, bukan terletak di strategi, bukan terletak di cara. Wah, kayaknya cara si itu closingnya hebat nih. Kayaknya metode itu Pak yang bagus tuh. Kayaknya metode penjualannya bagus nih. Kayaknya metode presentasinya keren nih Pak yang grup sana. Pak, kayaknya metode si ini kayaknya follow up-nya bagus nih Pak. Tidak ada semua itu. Mau metode apapun, mau metode canggih, metode sederhana, metode yang jelek sekalipun, semua bakal kalah oleh kuantitas yang banyak. Saya sering kali lihat ada beberapa di grup saya itu dari sejak awal join ke bisnis ini dia sudah punya skill bawaan. Dia sudah menjadi presenter handal, dia misalkan pemimpin organisasi yang besar, dia juga punya pengaruh yang besar karena dia seorang pengusaha. Saya bahkan ada beberapa grup itu dia salah satu pejabat tinggi ya di TNI dan di Polri gitu. Ya, tinggi banget lah. Bahkan pengaruhnya sangat besar kalau dia ngomong satu komando gitu, misalkan sebut A langsung semuanya ikutin A karena saking gedenya pengaruh beliau gitu ya. Tapi apa yang terjadi, beliau tidak presentasi tentang bisnis ini sama bawahan-bawahannya, sama name-listnya, sama ajudan-ajudannya, tidak dilakukan. Padahal kalau bicara potensi, waduh potensinya gede banget. Dia punya banyak pasukan gitu ya, dia punya banyak orang yang kayaknya dipengaruhi satu kata aja beres gitu. Tapi beliau tidak lakukan karena masalahnya adalah ego ya. Takut dibilang penjual obat, takut dibilang setan MLM dan sebagainya. Jadi dia tidak melakukan. Padahal kalau dia melakukan dalam jumlah banyak, saya yakin cepat banget. Tapi dia tidak lakukan. Nah ini ya, saya kasih contoh supaya Bapak Ibu kebayang bahwa betapa pentingnya hukum dari kuantitas, betapa pentingnya melakukan dalam jumlah banyak. Jadi potensinya besar, tapi dia tidak melakukan. Ya, seingat saya dari sejak join sampai sekarang, ya beberapa grup saya yang punya pengaruh besar itu, yang punya jabatan tinggi di organisasinya, ya ada pengusaha, ada tadi pejabat TNI, ada pejabat Polri gitu. Dia seingat saya itu cuman presentasi 4 kali. 4 kali mau ngomong apa Bapak Ibu? Ya, 4 kali aja itu ada 1 orang yang join. Kebayang nggak 1 berbanding 4, 1 banding 4. Berarti kalau dia presentasi 40, ada 10 orang yang join. Karena tingkat pengaruhnya yang tinggi gitu. Tapi dia tidak lakukan itu, jadi berhenti di presentasi keempat. Ya, sampai hari ini nggak kemana-mana. Tapi satu sisi, ada grup saya yang biasa-biasa aja Bapak Ibu. Biasa-biasa aja, dia bukan pejabat, dia bukan pengusaha. Waktu ketika memulai juga dia orangnya introvert, gak bisa ngomong. Maksudnya dalam artian gak bisa ngomong tuh nggak terbiasa ngomong di depan banyak orang gitu. Tapi dia mulai dan melakukan dalam jumlah banyak, terus lakukan lagi. Nggak lama ya, dalam waktu yang singkat bisnisnya membesar dan terus bertumbuh sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi kuncinya adalah bukan metode, bukan tingkat pengaruh bahkan ya. Percuma saja buat orang-orang yang mungkin Bapak Ibu sekarang gabung itu punya organisasi yang besar, punya uang yang banyak, atau sebut saja punya influence yang tinggi ya, punya tingkat kepengaruhan yang tinggi, tingkat mempengaruhinya tinggi gitu, baik Bapak Ibu tadi misalkan pejabat atau pengusaha, atau mungkin Bapak Ibu orang terkenal ya, mungkin Bapak Ibu adalah selebritis ya di tanah air ini, atau mungkin di daerahnya masing-masing Bapak Ibu sangat-sangat terkenal, jadi sekali ngomong tuh didengerin orang gitu. Tapi Bapak Ibu tidak presentasi tentang bis ini, percaya sama saya ya, presentasinya cuma sedikit gitu, percaya sama saya Bapak Ibu nggak akan kemana-mana. Tapi kalau Bapak Ibu bukan siapa-siapa ya, Bapak Ibu memulai di bis ini, berangkat dari orang yang bukan siapa-siapa,
tapi Bapak Ibu melakukan dalam jumlah banyak, percaya sama saya, Bapak Ibu bakal sampai di panggung kemenangan dengan cepat. Karena Bapak Ibu melakukan dalam jumlah banyak ya. Itu sih kuncinya menurut saya ya. Yang paling penting dari bisnis ini adalah melakukan dalam jumlah banyak ya. Kuantitas adalah segalanya Bapak Ibu. Dan gini, banyak orang yang berpikir, nah tapi kan Pak Bob pengusaha Maichi, gampang aja ngomong, enak aja ngomong kuantitas yang banyak supaya saya melakukan yang banyak. Tapi kan Pak Bob punya Maichi pasti mempengaruhi orangnya juga enak dong, punya pabrik, pengusaha, punya duit lah, enak lah pas join ke bisnis ini juga sudah terampil dalam berbicara. No Bapak Ibu ya, saya pengen gubris hal tersebut ya, saya pengen bantah hal tersebut. Saya memang punya segala kemampuan ya, saya punya alhamdulillah ketika saya mulai bisnis ini saya sudah dibekali kemampuan saya sebagai pengusaha, saya sudah punya tingkat pengaruh yang cukup tinggi untuk mempengaruhi orang ke bisnis ini, itu untuk join ke bisnis ini. Baik dari sisi finansial saya sudah cukup, saya punya brand yang cukup terkemuka juga ya di kota saya di Bandung. Kemudian juga saya ya sedikit banyak saya bisa bicara ya. Saya sudah ketika join di bisnis saya sudah terbiasa bicara di depan panggung. Ya, banyak skill-skill yang sudah saya punya. Tapi kalau saya tidak melangkah Bapak Ibu ke satu nameless berikutnya, nggak akan sampai juga di panggung ini ya. Jadi kuncinya adalah saya juga melakukan dalam jumlah banyak. Ditolak nggak Pak Bob? Ditolak ya. Saya sudah melewati banyak kali ya. Wah udah nggak terhitung lah. Nggak terhitung penolakan yang saya alami sampai saya di level ini. Banyak banget Bapak Ibu ya. Jadi saya juga punya perangnya sendiri gitu. Bapak Ibu juga punya perangnya masing-masing ya. Semua orang bakal melewati tantangannya masing-masing apapun itu. Ya perang saya adalah ego ya, bagaimana saya harus melepaskan jubah saya sebagai seorang pengusaha Maichi untuk presentasi ke orang yang biasa-biasa saja. Saya ke orang yang levelnya lebih rendah bahkan ya, atau mungkin ke level yang lebih tinggi saya bakal dicemooh ya. Saya pernah alami itu soalnya, Bob, lu sekarang jalanin MLM, gimana Maichi-nya? Kenapa jadi jalanin MLM? Itu kan sebenarnya yang menyindir secara halus. Lu jalanin MLM, Maichi-nya jalan kan nih gitu. Itu ada perang ego, ada perang batin ketika saya presentasi, tapi saya tetap presentasi dan saya lakukan dalam jumlah banyak. Makanya saya sampai ke level ini Bapak Ibu. Jadi saya sampai di level ini itu bukan serta-merta karena saya pengusaha Maichi doang gitu ya. Memang saya punya kekuatan itu, tapi tetap saya dengan Anda itu sama, bakal mengalami hal yang sama, mengalami penolakan, mengalami hambatan, mengalami tantangan. Bahkan menurut saya tantangannya lebih besar di saya kalau dari sisi saya ya. Karena saya harus melawan ego saya ya. Dan Bapak Ibu kan kalau sekarang Bapak Ibu memulai dari bukan siapa-siapa, justru malah lebih enak. Perangnya nggak ada perang melawan ego gitu. Yang Bapak Ibu harus taklukkan adalah perang melawan rasa malas. Jadi ya harus tekun untuk memulai bisnis ini satu langkah demi satu langkah dari presentasi ke presentasi selanjutnya. Dan lakukan dalam jumlah banyak. Karena begini Bapak Ibu, saya baru ingat lagi nih ya. Jadi lebih baik menunggu 100 orang join ketimbang 10 orang join. Bakal beda hasilnya gitu. Bapak Ibu presentasi ke 100 orang, bahkan presentasinya buruk sekalipun, itu bakal jauh lebih besar bisnisnya ketimbang presentasi cuma ke 10 orang tapi presentasinya canggih banget. Itu bakal kalah sama orang yang melakukan 100 kali. Karena lebih baik menunggu 100 orang join ketimbang 10 orang join. Ya, harapannya lebih banyak. Dan pengalaman saya Bapak Ibu ketika saya melewati 100 presentasi pertama kali saya itu 100 kali presentasi pertama saya itu saya bisa dapat belasan frontline ya. Tapi saya sudah lupa saya ditolak oleh 80 orang lebih gitu ya. 80 orang lebih saya ditolak tuh udah lupa gitu. Karena saya sudah fokus sama belasan orang yang join gitu. Padahal rasanya kalau kita ingat-ingat kayaknya banyak banget gitu Pak, 80 kali penolakan ya. Tapi kan saya fokusnya sama belasan orang yang join gitu. Dan belasan orang ini yang join itu yang membuat saya sampai akhirnya mulai jalan di sini dan mulai melangkah gitu. Dan saya teruskan lagi presentasi ke 200, ke 300, ke 400, ke 500 sampai hari ini saya akhirnya sudah tidak menghitung ya. Dulu sih saya di awal-awal 2 tahun pertama saya itu saya menghitung dengan jelas. Saya konsultasi sama Pak Handri, sama upline saya dari step by step, dari presentasi demi presentasi gitu. Saya ngitung banget gitu. Saya ingat banget ya, memang akhirnya saya sampai ke level ini itu karena jumlah banyak Bapak Ibu. Nah pertanyaannya, Bapak Ibu mau tuntaskan presentasi 100 orangnya berapa lama? 200 orangnya berapa lama? 300 orangnya berapa lama?
Masalahnya hanya di situ aja, karena bisnis ini adalah bisnis banyak-banyakan. Bisnis jumlah, ini hanya bisnis angka. Yang namanya bisnis ya cuma angka gitu. Karena angka nggak akan pernah bisa bohong. Karena manusia yang bisa berbohong, tapi angka tidak pernah bisa berbohong. Bapak Ibu lakukan sedikit, hasilnya pasti sedikit. Bapak Ibu lakukan banyak, pasti hasilnya banyak. Kalau Bapak Ibu ngomong, pasti sudah lakukan banyak, hasilnya sedikit, berarti Bapak Ibu bohong. Ya percaya sama saya, Bapak Ibu pasti bohong lah sama diri sendiri. Karena kalau melakukan banyak nggak mungkin nggak ada hasil. Hasilnya pun pasti banyak. Karena bis ini adalah berbicara kuantitas. Bisnis ini adalah hukumnya adalah banyak-banyakan aja. Banyak-banyakan omset, banyak-banyakan downline, banyak-banyakan melakukan, banyak-banyakan presentasi, banyak-banyakan belajar, banyak-banyakan baca buku. Semuanya jumlah banyak-banyakan. Jadi kuantitas ini bahkan di semua aspek. Dari melakukannya, dari belajarnya, ya dari baca bukunya. Siapa yang paling banyak melakukan, siapa yang paling banyak belajar, siapa yang paling banyak konsultasi, dialah yang menjadi pemenang bis ini. Jadi di vlog kali ini saya pengen berbagi dan pengen menanamkan kesadaran ini sama Bapak Ibu semua, termasuk buat saya pribadi juga. Untuk menjadi pemenang di bis ini adalah dengan melakukan jumlah banyak. Bapak Ibu bisa lupakan semua materi, tapi yang paling penting yang harus tanam di mindset Bapak Ibu adalah bis ini yang menjadi pemenang adalah yang melakukan kuantitas dalam jumlah banyak. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan vlog kali ini siap menjadi pemain kuantitas.